kulit ya. Karena saya punya sedikit alergi tentang kulit ya. Eh, Sedikit alergi kulit lah, boleh dibilang saya ada. Itu keturunan ya. Nah, sehingga saya pengen riset tentang kulit dan saya melihat ada satu track record riset kulit yang bagus. Saya akhirnya buat proposal, apply dan diterima. Namun setelah saya diterima, nah ini kalian harus siap kalau suatu ketika kalian sekolah S3 di luar negeri ya. Saya nggak tahu sih kalau di Indonesia gimana. Cerita ini cuma sering saya dapatkan dari yang di luar negeri. Jarang kalau yang di Indonesia. Nah, ketika saya udah masuk, udah ketemu pembimbing pertama, eh, memang desas-desus karena di research center itu ada beberapa teman saya yang lama juga. Sudah sempat dikasih isu, Ping, kamu nanti nggak jadi loh riset tentang image processing. Kamu nanti risetnya tentang cloud computing. Saya bingung kok kayak aneh sih. Wong ini di elektro kok cloud computing. Apaan di cloud computing kan gitu kan? Apalagi di research centernya tentang signal processing. Kak. Jadi research centernya beliau adalah tentang signal dan imaging gitu kan. Akhirnya benar ketika saya ketemu beliau pertama kali datang hari pertama lapor saya udah datang terus langsung dibilang, Ping kamu nanti risetnya ganti ya Ping tentang cloud computing. Oh, pusing Kak. Saya nggak punya background. Oke lah, saya pernah belajar tentang cloud computing di tahun tahun sebelumnya, ya. Bahkan saya punya paper tentang cloud computing juga waktu itu, ya. Di tahun 2010 itu saya mewacanakan tentang cloud computing eh, di UII waktu itu tahun 2010. Tapi waktu itu nggak ada yang tertarik dengan riset saya waktu itu. Ya sudah, saya pun akhirnya juga ya sudahlah. Yang penting cuma wacana aja udah cukup biasa lah ya. Namanya juga riset dosen-dosen Indonesia gitu kan ya. Ya, Eh, kalau katanya gaji seberapa ya kan, udahlah. Eh, yang penting ada publikasinya. Nah ternyata pembimbing saya melihat, ya pembimbing saya melihat saya punya potensi di sana. Saya merasa kok bisa gitu ya. Nah akhirnya saya masuklah ke dunia cloud computing dengan banyak pertanyaan di otak saya, apakah saya bisa atau tidak. Akhirnya pembimbing saya cuma mengatakan, Ping, carilah satu tema di cloud computing yang kira-kira 4 atau 5 tahun lagi akan ngehit. Pusing, makin pusing saya. Gak pernah terpikir pelajaran metodologi penelitian yang pernah saya pelajari itu bakal bak, eh, ten- yang ngomong tentang seperti itu. Saya yakin, saya nggak tahu teman-teman udah ngambil kuliah metodologi penelitian atau belum ya. Tapi pembimbing saya mengatakan seperti itu di saat itu. Hing, carilah tema dari cloud computing yang bisa dihubungkan dengan lab saya ataupun apapun yang hubungannya dengan lab saya tentang signal dan imaging ini itu bakal kepake 4 5 tahun lagi ya. Dan akhirnya saya arahkan ke kepercayaan yaitu trust ya, tentang trust pada cloud. Cuman saya waktu itu saat saya mau berdiskusi tentang proposal, tadinya saya mau arahkan ke riset yang kuantitatif dan ada kualitatif lah, kuantitatif kualitatif lah waktu itu. Cuman kan bimbing saya bingung, Bing kamu ini di elektro loh, mana ada elektro riset tentang kuantitatif kualitatif, apalagi tentang trust, piye gitu kan ya. Akhirnya ya sudahlah, eh, saya cari lagi. Cuman saya merasa trust itu bakal jadi isu besar gitu loh. Akhirnya saya melihat ada satu paper waktu itu dari Finlandia, masih ingat lah saya. Dan beberapa paper tentang eh, cloud dan trust, ya antara hubungan cloud dan trust dari kampus Austria, ya kampus Austria. Akhirnya saya olah-olah, akhirnya oke saya akan bermain pada eh, service level agreement.
Karena service level agreement itu adalah dokumen yang akan disetujui oleh penyedia layanan cloud dengan konsumennya. Pernah kan, nggak tahu saya, mungkin saya nggak tahu teman-teman tahu atau tidak, sebenarnya saat kalian itu memilih misalnya ya di layanan cloud ataupun layanan AI yang memilih atau misalnya kok ChatGPT itu ada bayar $20 plus Pro, nah, kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk pilihan SLA. Kita mau dapat service apa, penyedia ngasih apa, bayarnya berapa, ketentuan dan syaratnya apa. Nah, itu ya. Ini nanti arahnya adalah kepercayaan. Kalau kita sepakat untuk memilih salah satu apa service yang kita pilih misalnya apa tadi level lah ya, yang plus misalnya atau yang silver misalnya. Itu kan ada syarat dan ketentuan di sana. Begitu kita oke, submit, maka kita akan mengikuti eh, SLA yang sudah disetujui. Dari pihak penyedia layanan akan menjaga supaya layanan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Konsumen pun berusaha eh, mematuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang terikat di dalam layanan tersebut. Ya, kecuali di tengah jalan mengubah begitu. Nah, ketika itu oke, maka kan akan ada kepercayaan di sana, ada trust. Nah, saya bermain di level komputasinya. Nah, yang bagian itu nggak perlu saya ceritain. Cuman ketika saya mempelajari tentang cloud computing dan trust selama 1 tahun di awal itu, ya saya menemukan banyak hal, ya, terutama tentang responsible. Dulu belum ada istilah responsible AI waktu itu. Di tahun 2011 itu belum ada istilah responsible AI, explainable AI, interpretable AI belum ada, ya. Bahkan waktu itu AI nan belum ada, ya. Ya AI yang saya tahu adalah knowledge, ya, knowledge tentang AI. Akhirnya oke, saya tahu di sana ada beberapa isu tentang kepercayaan ini yang berhubungan sama 3 hal tersebut. Responsible AI, interpretable, dan explainable AI. Tapi waktu itu belum tahu lah istilah-istilah tentang itu. Nah, sehingga eh, saya paham bahwa ternyata di sana memang ada satu isu besar yang akhirnya sampai sekarang pun masih muncul gitu loh. Bahkan benar di tahun 4 tahunan lah setelah saya riset itu muncullah isu-isu ini mulai mulai mengangkat gitu, mulai naik lagi tentang trust. Ya alhamdulillahnya paper saya sampai disitasi oleh kampus yang di Austria itu, University of Vienna, ya. University of Vienna itu mensitasi paper saya sampai 8 kali dari riset center yang saya cuma ngesitasi dia itu cuma 2 paper kalau nggak salah, ya. Seintinya saya melanjutkan riset mereka 2 paper, ternyata mereka membalas sampai 8 kali sitasi. Dan waktu pertama kali saya main ke Austria di tahun 2023, saya menyengaja main ke lab tersebut. Datang tanpa undangan lah. Ini datang lah naik ke Instead of Wina lantai 7 Pak. Oh, enggak salah 7, enggak salah, seingat saya. Akhirnya saya tahu sendiri, oh di sana risetnya begini, begini, begini. Ya itulah. Eh, nah, hubung, nah ternyata SLA, Service Level Agreement itu memang membawa ke sana, membawa isu kepercayaan ataupun trust itu sampai kapanpun, terutama yang hubungannya dengan layanan, ya, terutama yang hubungannya dengan layanan. Kita tidak bisa lari dari yang namanya SLA, walaupun
teman-teman, eh, jadi gini, di dalam SLA itu, security itu bagian dari SLA. Security, mechanism, mekanisme security di dalam layanan kita. Jadi, misalnya nih, oh saya mau langganan yang ini, level ini, yang misalnya pakai enkripsi 128 misalnya. Kalau mau yang lebih mahal ya pakai yang 256. Jadi biasanya sudah ada di dalamnya, udah bundling. SLA itu udah bundling. Ada ada mekanisme pengamanan datanya, ada mekanisme keamanan, bagaimana nanti transfer data itu semua ada, ya. Bahasa kita adalah itu legal compliance yang harus dijaga. Ya, jadi sebenarnya ke mana tadi? Ini legal compliance. Ya, Eh, cuman kan kita sering nggak sadar ya. Kalian saya nggak tahu ada sebagian dari kalian yang kalau install Windows saja udah langsung yes 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 sudah oke, ya kan? Ataupun apalah kalian nginstal sesuatu agree and continue, nah, gitu kan ya. Saya semenjak riset tentang SLA itu kayak gitu-gitu eh, sering saya baca walaupun nggak selalu saya baca. Sering saya baca. Walaupun juga tidak utuh saya baca, tapi paling tidak saya baca di bagian kira-kira data saya akan diapakan, kayak gitu. Saya jadi sering membaca, ya. Sebelum saya klik yes, ya. Sebelum klik yes. Nah, nah itu sebenarnya yang yang menjadi isu besar di dalam AI. Ya, kita sering pakai AI, upload-upload saja dokumen, ya kan? Tidak sadar bahwa dokumen tersebut akan ada efeknya, ya. Kita lupa, ya. Kita lupa. Sebagai contoh, kalian tuh kalau upload foto ke Facebook, kalau ini saya, oke, saya masih generasi Facebook, saya nggak tahu teman-teman di sini eh, masih ada yang generasi Facebook atau enggak ya. Jadi kalau kalian upload ke Facebook itu sebenarnya ada salah satu term and condition bahwa foto itu secara tidak langsung akan menjadi milik Facebook juga. Ya, saya nggak tahu apakah eh, yang sekarang ini diubah atau tidak ketentuannya, tapi sebenarnya begitu. Eh, jadi jangan jangan merasa wah foto saya aman. Ya oke lah aman, tapi antara kita pengguna dengan Facebook saja. Kalau Facebooknya nanti katakanlah membagi foto tersebut ke pihak lain ataupun penyedia layanan AI, ya nggak bisa disalahin, ya. Itu sudah menjadi properti bersama, ya. Perjanjiannya antara kita pengguna dengan Facebook. Saya nggak tahu kalau yang media sosial lain apakah Instagram, TikTok, YouTube, apakah seperti itu atau tidak. Saya belum pernah ngecek. Ya. Tapi walaupun kita tahu, ya kan, data kita akan digituin, karena perjanjian itu jelas, maka kita percaya, ya kan? Kita percaya. Semudah itu kita percaya, ya kan? Semudah itu percaya. Ya, eh, tapi itu karena Facebook sudah gede, ya kan? Apa jadinya kalau kita pengguna AI ini, eh, apa apakah kita juga artinya gini, Facebook itu kan sudut pandangnya Facebook, insya Allah akan menjaga. Nah, sekarang sudut pandangnya kita pengguna. Kita dari sudut pandang pengguna kan tetap harus berusaha, ya kan, menjaga, ya kan, menjaga. Kita kan sebagai enabler, ya kan, enabler. Kita harus menjaga sedemikian rupa eh, supaya saat kita menggunakan AI itu menjadi lebih bertanggung jawab, ya kan? Satu.
kedua lebih memiliki kepercayaan di mata klien kita kalau punya klien, ya kan? Atau kita menjadi orang yang lebih memiliki kepercayaan, ya, level trust kita itu tinggi, gitu kan ya. Nah, eh, itu i- itu yang harus kita jaga sebenarnya di sudut pandang kita, ya kan? Eh, karena kita pengguna AI yang nantinya apalagi kita akan menjalankan sebuah bisnis, gitu. Jadi eh, ada eh, hukum-hukum ataupun ya mungkin seperti saya mungkin pernah pernah bilang ya, eh, apa di Indonesia memang belum belum punya hukumnya tentang AI. Eh, yang ada baru UU ITE itu yang betul-betul jadi undang-undang hukum ya, UU ITE. Sedangkan penggunaan AI masih sifatnya edaran. Beda dengan di Eropa sudah menjadi undang-undang. Nah, sehingga memang diperlukan sebuah tanggung jawab tersendiri buat penggunanya, begitu. Ya. Jadi kita sudut pandangnya masih UU ITE. Kalau yang AI baru baru apa edaran, begitu. Nah, em, padahal di satu sisi teman-teman ketika menjalankan bisnis itu Pak kita nggak bisa lah tidak pakai AI itu nggak mungkin, pasti pakai AI. Ya. Eh, tapi di sana ada beberapa resiko, ya, ada beberapa resiko yang eh, tidak hanya berdampak teknis, tapi juga hukum dan reputasi. Tadi dia bilang trust itu tuh bagian dari reputasi. Ya, sehingga aspek keamanan dan compliance, kepatuhan. Aduh, saya dari kemarin tuh nyari kalimat yang pas, ya udahlah kepatuhan ya. Itu harus menjadi perhatian top management, ya kan, top management gitu. Eh, apa saja sih yang mungkin terjadi eh, kalau kita menggunakan AI tidak 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 bertanggung jawab. Saya nggak tahu udah pernah cerita atau belum. Ini kalau misalnya teman-teman ternyata punya 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 klien lalu mendiskusikan ketika berdiskusi dengan klien tentang requirement dan sebagainya gitu kan ya. Lalu requirement tersebut kita masukkan ke AI untuk membantu entah merumuskan apapun lah ya. Nah, yang seperti ini tuh itu sebenarnya salah satu bentuk bentuk kurang bertanggung jawab jika klien kita tidak dikasih tahu bahwa kita akan meminta bantuan AI. Ya. Jadi yang betul adalah kita perlu bilang ke klien kita bahwa nanti hasil diskusi ini akan kita masukkan ke AI, ya kan? Artinya eh, teman-teman tahu kan kalau kita mengupload apapun ke AI itu eh, akan menjadi knowledge-nya secara global, knowledge-nya secara global. Walaupun kok di ChatGPT itu ada pilihan sih eh, apa apapun yang kita upload itu hanya berlaku untuk repositori kita saja, ya. Eh, ya mungkin oke, benar ya kan. Tapi prinsip yang saya pahami, apapun kalau udah masuk ke internet ya kita harus siap itu menjadi bocor. Nah, padahal diskusi dengan klien itu kan bisa jadi sesuatu yang konfidensial gitu kan ya konfidensial. Nggak pengen lah apa hal-hal yang disampaikan itu akan
ke menjadi konsumsi publik gitu kan ya. Nah itu. Nah, itu jatuhnya ke data risk sebenarnya, ya resiko data. Jadi data yang digunakan itu adalah data yang eh, rahasia. Itu baru urusan bisnis. Belum kalau yang misalnya apa yang hukum, ya bisa jadi kliennya nih klien yang punya dokumen rahasia juga harus di apa sedang dikonsultasikan dengan kita firma hukum. Nah, ini bisa jadi masalah juga itu. Ya, karena apa? Nanti model AI itu kan akan membentuk model ya dari data. Data yang kita berikan ke AI, apapun lah bentuknya, entah video, suara, dokumen, gambar, teks, ya, itu akan digabungkan dengan knowledge global untuk membentuk model yang nantinya model itu akan memberikan output-output kepada kita yang nantinya dari output itu kita akan membuat keputusan, decision. Ya, ini nih landscape-nya kayak gini ya. Tolong dipahami bahwa eh, apapun yang kita masukkan ke AI itu bukan terus dari punya kita akan jadi output. Jadi apapun itu yang menjadi output ya melalui AI kita tuh AI akan menggabungkan knowledge kita dengan global knowledge. Jadi mau tidak mau data yang kita masukkan ke AI itu akan digabung dengan knowledge global untuk membentuk model, ya kan? Model. Makanya kalau teman-teman sering menggunakan AI dalam waktu yang cukup lama dengan untuk pekerjaan yang sama, nanti AI akan lebih bisa menebak apa yang kita pingin. Karena modelnya terbentuk, sudah. Modelnya terbentuk. Begitu. Nah, ya, ini yang tadi di awal saya bilang ya, bahwa eh, bisa sangat memungkinkan data sensitif itu eh, mungkin bukan bocor ya. Kita kurang bertanggung jawab mengupload ataupun mengunggah ke AI. Ya, ya. Tolong jangan dilupakan itu bahwa kita ini mengupload apapun ke AI itu eh, ya akan menjadi knowledge global, ya itu. Itu masalah data. Jadi ada di sana isu. Belum lagi yang privasi, ya. Belum lagi masalah privasi. Kita sering, saya nggak tahu ya. Artinya saya belum pernah, tapi eh, bisa jadi ada kemungkinan kita ini upload misalnya ke AI, apalah ya, eh, foto foto KTP misalnya, ya kan, untuk di dieditkan biar bagus misalnya, ya kan. Atau ya eh, foto KTP di dibantu dieditkan biar apalah alamatnya diganti, ya kan. Nah ini sebenarnya ini termasuk hal yang berbahaya. Ya karena KTP itu kan eh, privasi, ya. Eh, jangan sampai KTP itu eh, mudah sekali teman-teman membagi ke orang lain, ya. Jangan sampai. Nah, itu tadi data. Lalu di sisi eh, modelnya ya sama. Eh, udah ada. Saya lupa. Saya pernah baca kok satu satu paper yang eh, apa?
dia berhasil eh, masuk ke sebuah sistem berbasis AI-nya sebuah perusahaan, lalu dia menanamkan eh, apa? Menanamkan kode di sana, lalu outputnya itu menjadi tidak sesuai dengan, ya, artinya menjadi berubah lah. Itu ada, ya, sudah ada yang seperti itu. Jadi eh, sudah ada yang kejahatan arahnya ke sana, ya memang kita mungkin dalam tanda petik apa sih, eh, apa bisnis kita seberapa sih sampai harus takut dengan seperti itu, ya kan. Eh, di semester di informatika ada yang bekerja di bidang apa eh, dia membantu urusan pajak lah intinya, ya. Membantu konsultan pajak lah. Nah, itu data data konsumen itu benar-benar nggak bisa sembarangan. Memang mereka juga pakai AI, ya kan, mereka mengembangkan satu AI tersendiri, sistem sendiri yang sudah diisi AI, ya kan. Eh, Lalu itu nggak bisa sembarangan siapa yang mengaksesnya, ya. Dan apa saja yang boleh diupload ke dalamnya itu juga juga dibatasi karena itu berhubungan dengan data keuangan klien. Nah, eh, mereka bilang apa si mahasiswa ini bilang bahwa eh, mereka sangat berhati-hati untuk menggunakan AI. Jangan sampai mengupload sesuatu yang tanpa izin. Jadi prinsipnya semua yang diupload ke AI itu semuanya sudah atas persetujuan klien, ya, untuk memberikan info apa untuk dianalisis. Jadi bisa ya kali ya sebuah sistem yang ada AI-nya di dalam, karena sebenarnya ketika kita membuat sistem yang memanfaatkan layanan AI itu secara tidak langsung kita membuka pintu di dalam sistem kita untuk eh, adanya peluang serangan, ya, serangan. Yang diserang bukan sistem kita, bukan. Yang diserang adalah AI-nya, ya. AI-nya yang diserang. Jadi ditambahkan eh, kode-kode yang arahnya untuk mengambil knowledge-knowledge tertentu, begitu. Ya. Yang kalau data sih ngapain lewat AI? Kalau cuma mau nyuri data, ngapain lewat AI? Tapi ini harapannya itu untuk yang jahat ini itu untuk keputusannya itu jadi berubah, ya, begitu. Jadi mungkin nanti jadi memberatkan ke satu sisi kayak gitu, nah, sehingga pasti ada yang dirugikan, begitu. Oke. Nah, nah, ini yang eh, masuk di sisi saya saat saya S3, ya. Jadi eh, ada resiko-resiko di layanan cloud. AI itu kan sebenarnya layanan cloud juga, ya. Ada banyak, percayalah teman-teman tuh kalau punya sesuatu yang nyambung ke internet itu ada celahnya. Komputer kita ini, laptop kalian itu ada peluang, ya, ada resiko keamanan di sana, ya. Dan kalau kita salah salah setting lah apa, ya kan, salah download, salah install, wah, itu celah keamanannya memang eh,
jadi jadi terbuka, ya. Makanya saya sangat sangat menyarankan buat teman-teman itu menginstal antivirus itu bukan cuma yang gratisan lah, ya. Tambahkan uang jajan kalian, uang saku kalian, sisihkan untuk membeli layanan antivirus yang mungkin buat kalian tidak terlalu memberatkan, tetapi setidaknya ada yang berbayar, ya. Itu insya Allah lebih menenangkan lah, mudahnya seperti itu, ya. Karena eh, kita ini kan tidak pernah tahu mengakses, mungkin ada sesuatu yang kita akses tapi tidak 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 bagus gitu kan, ya. Sehingga membuat ada celah di sana. Itu, ya. Jadi ada eh, resiko-resiko di dunia cloud itu seperti itu, ya. Tapi lebih seringnya sih karena miskonfigurasi sih, ya. Walaupun eh, gini, saya nggak tahu seberapa sering ataupun seberapa perhatian kalian kalau misalnya install aplikasi di handphone lalu login via Google, gitu kan. Pernah ya? Yakin pernah lah ada yang login via Google. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita memberi kunci pintu aplikasi tersebut untuk melihat profil Google kita secara tidak langsung, ya. Nah, masalahnya tinggal apakah hal yang ada di dalam Google kita itu ada hal yang bersifat rahasia atau tidak. Kalau nggak ada ya udah, nggak ada masalah. Gitu. Tuh. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan, ya. Kalau di Indonesia sudah ada ya UU PDP. Nah, untuk PDP, apa, perlindungan data pribadi, itu sudah ada undang-undangnya, ya, UU PDP. Tapi ya, saya nggak tahu udah pernah bilang belum nggak ya di kelas ini. Eh, saya pernah ketemu dengan, ya, salah satu eh, pemain lah, ya, di UU PDP. Eh, jadi gini, kan UU PDP ini akhirnya secara tidak langsung memaksa beberapa eh, penyedia layanan yang mengumpulkan data pribadi itu untuk mematuhi UU PDP. Masalahnya adalah ini cerita sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan, ya, awal tahun lah lebih tepatnya. Awal tahun itu dikasih tahu eh, bahwa UU PDP ini belum tahu nanti siapa yang akan mengaudit penerapan UU PDP pada layanan cloud ataupun apapun layanan AI pun di cloudnya, layanan cloud, eh, untuk diaudit itu belum ada. UU undang-undangnya udah ada, eh, layanannya sudah dipaksakan pakai dan bagus, ya kan? Tapi yang mengaudit belum ada. Semoga sekarang sudah. Ini tapi cerita eh, awal tahun nih, awal tahun begitu. Karena eh, semua layanan, ya, contoh yang paling mudah, kalian hampir semua mungkin punya Gojek, ya, aplikasi Gojek ya. Eh, itu tuh kan kalau mau jadi naik level yang apa? Level Gojek Plus ya, kalau tidak salah ya. Itu kan harus upload foto, foto KTP dan seterusnya, ya kan? Udah level-level pinjol gitulah, udah level-level pinjol gitulah. Nah, ini saya sok tahu juga ya. Tapi katanya kalau pinjol sampai kayak gitu juga, upload foto KTP lalu foto live, foto dan seterusnya, ya kan. Nah, itu pun ya ngeri-ngeri sedap lah, data kita dikirim ke Gojek gitu. Nah, ini Gojek ini harus
comply dengan UU PDP, ya kan? Tapi siapa yang memastikan Gojek itu comply dengan UU PDP itu yang sampai kemarin bulan 1 itu belum jelas. Belum jelas. Ya semoga sekarang udah ada, ya begitu. Jadi eh, ataupun sebenarnya ada satu kasus isu lagi kalau misalnya ini hmm, kalau eh, ada semisal eh, di sebuah perusahaan itu menilai karyawannya, mengevaluasi karyawan yang mungkin ada KPI-nya. Itu kalau sampai pakai AI, bukannya nggak boleh, itu harus dipastikan modelnya ataupun promnya itu yang tepat. Karena kalau tidak, itu nanti ketika outputnya nggak beres, itu bisa bisa risikonya besar, ya kan? Mengevaluasi karyawan, tetapi ternyata hasil AI-nya nggak bagus. Entah itu karena modelnya nggak bagus atau orangnya ngepromnya nggak bagus. Ya. Sehingga misalnya katakanlah ada satu karyawan yang harusnya secara nilai itu bagus, tinggi, tapi entah ataupun harusnya dia nggak bagus nilainya, tapi karena ini model AI-nya adalah model AI yang bagus-bagus sehingga dia keluarnya bagus. Padahal dia sebenarnya bukan karyawan yang bagus gitu. Itu bisa jadi isu, ya. Begitu. Yang penting gini, teman-teman kalau memang pada akhirnya menggunakan AI untuk bisnis teman-teman, kalian minimal tuh kalian bisa bertanggung jawab kalau klien kalian mau mengetahui transparansi hasil. Misalnya, Pak Irving kemarin saya kan katakanlah ngerjain tugas ini loh Pak. Dan tugas itu saya AI kan gitu kan ya untuk mengoreksinya. Pak, bisa tahu nggak nilai saya tuh gimana sih? Oh ya ada Mas nih dari AI begini begini. Oh, AI-nya yang apa dan seterusnya gimana cara menilainya itu. Teman-teman harus 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 bisa menunjukkan. Sekarang zamannya seperti itu. Nah, yang ini yang tadi saya arahkan ke apa SLA, ya. Jadi eh, service level agreement itu memang memuat hal-hal yang bersifat teknis dan non teknis. Legal dan regulatory environment itu masuk ke sisi non teknis. Kerangka hukum sebenarnya bahasa-bahasa di dalam service level agreement itu sebenarnya bahasanya lebih dekat ke bahasa hukum. Silahkan kalau kalian baca ya, ada misalnya pihak ini, pihak itu, ya kan, di layanan cloud itu ada sampai seperti itu. Nah, yang jadi isu adalah eh, kita itu nggak tahu AI kita itu pakai aturan yang mana, ya kan? Mungkin kalau kita membuat sebuah sistem yang di dalamnya ada AI, berarti ikut aturan kita di Indonesia misalnya. Tapi kalau kita pakai AI-nya tuh pakai sistem yang, maksudnya pakai AI yang utuh kita tinggal pakai, bukan kita membuat sistem ya kan. Tuh. Nah itu yang di situ jadi masalah. Data ini yang kita masukkan ke AI tersebut, itu akan berada di bawah undang-undang mana, ya kan? Indonesia, ya belum tentu data itu
tidak diproses di Indonesia kok, ya kan? Belum tentu. Kalau katakanlah data itu bocor di negara lain yang ternyata undang-undangnya nggak sama dengan di Indonesia, piye coba? Jadi tolong dipahami ya ketika menggunakan AI itu lebih berhati-hatilah kalau sampai berurusan dengan eh, apa legal compliance ya. Nah, ini juga kayaknya saya pernah cerita kalau kalau AI tiba-tiba memberikan keputusan yang salah, itu siapa yang tanggung jawab? Ya, siapa yang tanggung jawab? Ya, kalau misalnya misalnya ada proses, nah nanti ini hubungannya sama HRD. Saya mungkin udah cerita ya. HRD kalau sampai pakai AI itu sedikit berbahaya. Apalagi kalau ngepromnya nggak bagus, ya kan? Itu bisa jadi nanti orang yang qualified malah nggak terseleksi, atau sebaliknya, ya kan? Eh, kita sudah sekolah tinggi-tinggi, mau jadi dosen aja harus sekolah sampai S2 gitu kan. Yang jadi pejabat nggak harus sekolah gitu kan ya. Nah, itu itu sesuatu isu, itu masuk isu akuntabilitas eh, sebuah organisasi yaitu negara kita gitu ya. Jadi kalau nanti ada kesalahan dari proses itu, siapa yang tanggung jawab? Nah, kalau teman-teman nanti punya sistem yang berbasis AI, ada AI-nya di sana, eh, itu harus jelas ya, dibuat tata kelola. Walaupun kita punya UU ITE, punya UU PDP, udah ada edaran tentang AI, ada baiknya teman-teman di perusahaan ataupun di organisasi yang memang akan serius menggunakan AI, itu tata kelolanya dibuat. Jadi ada aturan lokalnya lah. Kalau nanti begini ada kesalahan, siapa tanggung jawab? Ya, itu. Tadi misalnya salah rekrutmen, siapa yang tanggung jawab? Karena mungkin kita selain AI-nya. Nah, begitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini udah termasuk ya eh, data bias ya, eh, bisa menghasilkan keputusan yang diskriminatif, kayak misalnya rekrutmen rekrutmen karyawan, evaluasi karyawan, ya kan. Misalnya kita membuat syarat masuk jadi dosen UII itu, misalnya eh, harus memiliki sertifikat IELTS eh, minimal 7 misalnya. Ini cuma misalnya aja. Lah kalau yang eh, sudah S3 lulusan dari luar negeri, apa ya, eh, ketika dia daftar pasti ditolak kalau dia nggak punya IELTS. Tapi kan gini, ngapain dia perlu IELTS lagi? Misalnya gitu kan ya. Ngapain dia perlu IELTS? Oh, dia udah selesai S3 ya kan. Lulusan luar negeri lagi, misalnya dari Inggris misalnya. Dia pengen, udahlah saya pulang ke Indonesia, mengabdi di Indonesia. Jadi dosen di UII misalnya. Kan ya. Masih diminta sertifikat IELTS. Kalau enggak, nanti nggak lulus. Nah, itu sebenarnya masuk, bisa jatuh ke eh, proses yang bias. Ataupun mungkin agak diskriminatif, tapi nggak terlalu sih. Ya. Mungkin yang diskriminatif banget tuh apa ya, misalnya.
menentukan level kekayaan ataupun tingkat kesejahteraan orang berdasarkan apa yang dia gunakan sehari-hari misalnya. Oh, punya mobil satu, punya motor satu. Wah, ini nanti AI-nya akan menganggap dia sebagai orang kaya misalnya. Ya, itu jatuh ke sana. Itu tidak etis. Ya, itu bisa jatuh ke masalah hukum. Ya. Tolong hal-hal yang bersifat seperti itu jangan sampai ada di bisnis teman-teman ya. Ya, wah saya Pak Omen bisnis saya misalnya eh, kalau yang beli dari Jawa saya kasih harga kurang misalnya. Jadi AI-nya di set seperti itu. Kalau pembelinya dari Jawa sekian diskonnya. Kalau nggak dari Jawa sekian diskonnya. Nah itu termasuk diskriminatif. Ya, ya apalagi kalau nanti udah ngomongin gender, ya kan? Wah, begitulah. Ya, isu gender itu juga menguat ya dalam diskriminasi. Em, ini hal seperti tiga hal tadi ya. Accountability, liability, bias, diskriminasi, fairness. Ini dalam satu satu apa? Dalam satu lingkaran ya. Ya, bahwa organisasi itu harus pada akhirnya harus punya tata kelola, aturan yang apa? Bersifat lokal mengikat pada organisasi tersebut. Itu. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bekerja di satu tempat yang memang di situ penggunaan AI-nya masif, tolong dibuatkan undang-undangnya secara lokal untuk perusahaan kalian. Untuk menghindari isu-isu di di kemudian hari, ya, isu-isu di di kemudian hari dari penggunaan AI tersebut, ya, itu. Udah, udah, udah. Nah, ini yang sekarang ini eh, sedang ngehit ya. Sebenarnya bukan sekarang sih, udah. Saya nulis book chapter tentang explainability di tahun 2023 ya. Di tahun 2023 apa eh, di tahun 2023 awal itu eh, udah nyicil ya. Jadi buku itu terbit di ya tahun 2023. Itu nulisnya dari tahun 2022 seingat saya. Diajak nulis tentang explainability. Jadi XAI ya. Eh, jadi isu itu sudah ternyata udah semenjak ada AI itu sudah muncul lah ya bahwa karena AI itu tidak jelas apa yang berjalan di di dalamnya ya eh, tidak jelas apa yang berada di dalamnya maka eh, perlu disiapkan sebuah mekanisme yang bisa menjelaskan ataupun transparan. Bentar, 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 bentar. Saya ada orang sebentar. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Eh, jadi hal-hal yang ada di dalam AI itu harus bisa
diceritakan ulang lebih bahasa. Saya membahasakan seperti itu ya, definisi explainability dan transparency di dalam AI itu adalah apapun proses yang dilakukan AI itu harus bisa diceritakan ulang ke siapapun. Jadi misalnya kalian mengolah data, menganalisis data melalui AI gitu kan. Eh, Lalu adalah hasilnya, ada hasilnya. Ada keputusan, ada hasil analisisnya. Pernahkah kalian terpikir, ini AI ini ngapain sih kok bisa sampai tahu, sampai bisa membuat hasil analisis seperti itu? Nah, disitulah masalah besarnya AI. Eh, Tidak tahu jalan ceritanya gimana. Nah, kita harus meminimalisir terjadinya itu ketika bekerja dengan AI. Harus bisa menceritakan minimal kalau ada klien bertanya, ini nanti proses analisisnya akan dilakukan bagaimana ya? Oh ya, kami nanti akan eh, bekerja menggunakan sistem sistem ini dibantu AI, ya kan? Data yang akan diinputkan adalah ini. AI itu akan bekerja sebagai ini. Nanti akan ada output yang seperti ini. Clear, transparan, ya, gitu. Sehingga sistem kita bisa dipercaya. Ya, keputusan kita harus bisa dijelaskan, ya kan? Eh, Terutama untuk klien kita kalau kita punya klien bisnis, ya, menjaga. Oke, apalagi ini yang eh kalau yang kasus-kasus sudah banyak ini fraud detection, anomaly detection, dan cyber threat identification ini udah udah se udah udah sekitar 3-4 tahun terakhir inilah ya, tiga tahun terakhir ini sudah banyak dioptimalkan juga untuk mendeteksi apa terjadinya penyalahgunaan ya macam-macam ya, eh, entah transaksi keuangan lah ataupun di perbankan itu, ya begitulah, udah termasuk ini eh, apa sih di kepolisian ya, di dunia cyber ya itu sudah digunakan ya. Saya pernah eh, kebetulan kan di Magister Informatika kan kita ada satu bidang namanya digital forensik ya kan. Nah, itu salah satu bidang pekerjaan kita yang sering datang dan kita diminta membantu itu adalah yang berurusan dengan cyber threat identification. Itu ya, mendeteksi penipuan melalui proses forensik ya. Memang tidak bisa secara dini kalau yang di digital. Namanya juga forensik. Forensik itu kebanyakan sudah terjadi ya. Eh, tapi sebenarnya bisa kita buat, tapi nanti jatuhnya bukan ke digital forensik. Jatuhnya ke eh, preventif measurement ya, beda gitu. Tapi intinya bahwa di AI itu sekarang bisa digunakan juga untuk deteksi-deteksi beginian. Udah banyak ya begitu. Nah, ini yang tambahan dari saya ya. Dua, ya, satu, dua ini dari compliance oriented AI system dengan AI governance model, ya kan? Eh, ini yang tadi sempat saya bilang bahwa organisasi itu harus memiliki tata kelola yang eh, apa ya, berisi. Jadi undang-undangnya ataupun tadi yang secara lokal entah peraturan lah apapun
bahasanya. Ya kalau di UI itu ada edaran gitu ya, di edaran penggunaan AI gitu kan ya. Nah, itu harus eh, merujuk, nah bahasanya gitu, merujuk ke undang-undang yang memang berkaitan dengan proses. Tentunya harus siap diaudit, harus siap dilacak, harus ada lognya, ya kan? Harus ada lognya. Nah ini yang ya masih masih ya memang kita belum ya belum belum sampai tahap itu ya. Kita masih banyak menggunakan saja. Tapi sebenarnya kita itu perlu eh, ngelok, ya kan? Ngelok hal-hal yang kita lakukan di dalam sistem, terutama yang pakai AI, ya itu. Eh, Terutama yang ada hubungannya sama policy-policy, ya kan? Apa ya? Ya, kebijakan, ya, itu ya. Jadi semua memang perlu di govern, perlu diatur, dibuat tata kelola modelnya yang bagus. Nah ini salah satu, saya nggak tahu ini akan membantu kalian atau tidak. Sebenarnya ini masih menjadi salah satu tema riset yang sangat bagus akhir ini jika kalian mau mencobanya, yaitu tentang tata kelola AI. Tidak perlu yang gede-gede, sesuaikan dengan organisasi kalian saja. Ya. Selama kalian menggunakan AI, artinya di organisasi kalian memang menggunakan. Jadi dibuat tata kelolanya. Dimasukkan tuh semua hal-hal yang mungkin dilewatkan ya. Kan itu bentuk manajemen ya sebenarnya ya. Jadi itu sangat mungkin termasuk pengawasannya ya kan, memastikan siapa yang tanggung jawab itu perlu, itu masih itu sekarang sedang ngehit lah ya. Itu. Dan pastikan di dalam sistem AI tersebut gini, usahakan sistem AI kita yang kita punya di organisasi kita itu tidak fully otomatis. Pastikan ada human-nya, ya. Minimal yang menghandle input dengan yang memastikan output. Ya biasanya outputnya itu di level manager sih, ya kan. Sedangkan input di level sekretaris sih biasanya, ya kan. Nggak apa-apa, yang penting jangan fully automated. Harus ada manusianya di sana. Gitu. Jangan sampai sistem kita itu fully automated. Bahaya. Oke. Saya skip-skip banyak lah di sini. Nanti teman-teman bisa baca. Saya mau fokus ke tugas yang akan saya berikan ya ke teman-teman. Jadi itu saya sudah upload di Classroom ya kan, apa tentang tugas. Jadi gini, itu adalah tugas yang harus dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian berposisi sebagai manajer, melihat mungkin ada situasi apa di organisasi kalian sehingga perlu dilakukan inovasi. Tentunya yang dihubungkan, yang ada hubungannya dengan keamanan. Keamanan di sini tuh luas ya, termasuk legal compliance, ya, kepatuhan, ya. Jadi saya ngomonginnya, cuman saya tulis keamanan saja sih. Nah, sebenarnya itu eh, mencakup legal compliance juga, ya. Jadi secure, comply, and trusted, gitu. Nah, itu termasuk. Nah, itu tugas yang harus kalian selesaikan minggu depan. Nah, nanti minggu depan, mudah-mudahan saya tidak lupa, ya, eh, apa
untuk minggu depan akan saya keluarkan satu tugas lagi yang nantinya akan menjadi tugas kuliah ini, tugas mata kuliah ini. Ya. Apa yang kalian akan kumpulkan minggu depan? Jadi tugas yang sekarang sudah saya tuliskan di Google Classroom itu akan dikumpulkan minggu depan untuk menjadi presensi kalian untuk minggu depan. Ya, ya termasuk, maksudnya presensi kalian akan saya ambil dari itu pengumpulan pengumpulan eh, tugas yang sudah saya berikan tadi untuk dikumpulkan minggu depan itu akan menjadi bahan untuk mengambil presensi, ya. Ya nanti ada nilainya juga itu. Oke. Lalu nanti akan ada satu tugas lagi yang relatif besar, yaitu ya semuanya yang 6 materi yang sudah saya sampaikan. Nanti nanti saya akan tuliskan ulang. Saya akan tuliskan di Google Classroom apa yang harus kalian lakukan. Begitu. Nah, yang itu nanti kan ini pertemuan 4, minggu depan pertemuan 5, bentar. Tuh, 2, 3, 4. Ya, benar. Sekarang pertemuan 4 ya. Minggu depan pertemuan 5, kalian ngumpulin itu, lalu saya kasih tugas nanti untuk dikumpulkan di pertemuan 6. Nah, cuma nanti gini, akan ada dua, dua kali pengerjaan. Jadi kalian nanti akan saya minta membuat di tahap pertama di akan ada dua pengumpulan ya. Di pertemuan ke-6 kalian akan mengumpulkan jadi akan saya kasih tugas yang kalian nanti harus membuat presentasi juga. Selain laporan ada presentasinya. Yang presentasinya akan dikumpulkan di tanggal 6, laporannya dikumpulkan di pertemuan ke-7. Begitu. Nah, nanti UAS lebih ke teori sih. Ya, teori UAS-nya nanti lebih ke teori ya. Teori saja. Jadi eh, harusnya sih saya nggak tahu kalau sama Pak Teduh mungkin ada presentasi ya kalian karena offline ya. Kalau sama saya tidak memerlukan kalian presentasi secara online, tapi kalian nanti saya perlukan membuat video presentasi. Ya, ya, gini. Jadi minggu ini saya sudah kasih kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Minggu depan akan saya keluarkan tugas untuk kalian buat presentasinya di minggu depannya dengan deadline minggu depannya buat presentasi yang cukup 15 menit maksimal maksimal. Lalu laporannya dari tugas yang dijadiin presentasi itu untuk dikumpulkan dibuat laporannya untuk dikumpulkan di pertemuan ke-7. Gitu. Jadi bertahap ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Izin Pak bertanya Pak. Ya, Untuk tugasnya yang video itu berarti disubmit di pertemuan ke-6 ya Pak? ya, rencananya begitu. Baik Pak. Mm-mm. Jadi ini untuk menggantikan kalian presentasi yang live, kalian buat rekaman. Terserah sih nanti mau diupload di mana ya, YouTube kayak apapun lah. Kalian mungkin punya portal sendiri. Yang penting kita bisa saya bisa nonton dan mungkin teman-temanmu yang lain bisa nonton begitu. Karena nanti saya akan meminta teman-teman yang lain itu berkomentar, minimal berkomentar. Kalau bisa bertanya lebih baik, begitu. Ya. Jadi bukan cuma like and subscribe, bukan, tapi berkomentar. Oke, ya. Bukan cuma like and subscribe. Mungkin kalau ada yang punya YouTube sih lebih baik, ya. Oke, aman, gitu ya. Jadi saya pingin sisi apa, sisi keamanan juga dimasukkan ya. Walaupun memang pada intinya tentang keamanan ini itu lebih kepada buat saya ya, dari saya mempelajari AI dan security.
itu sebenarnya yang paling kuat adalah lebih kepada compliance, legal compliance. Karena kalau kita ngomongin security saja, itu lebih ke mekanisme, teknis, ya, teknis. Eh, ya, apa tools-toolsnya tuh sudah ada kayak CrowdStrike, eh, Lakera. Ini memang saya belum pernah pakai, tapi saya udah sempat baca-baca. Ini lebih kepada eh, tools untuk menjaga sistem kita, ya. Nih CrowdStrike, Lakera, Fiddler. Enggak. Dua ini, CrowdStrike dengan Lakera ini lebih kepada tools untuk menjaga sistem kita. Sedangkan yang bawah-bawah ini ada menjaganya, tapi lebih banyak ke compliance-nya, ya, compliance-nya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa dimasukkan tuh ke tugas kalian. Oh, saya nanti pakai tools inilah misal. Oke, itu saja kuliah kita di malam hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Insya Allah apapun itu saya sampaikan melalui apa Google Classroom. Oke, itu saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi presensinya akan wabarakatuh. saya ambil melalui Panopto. Saya belum merekap semuanya juga. Kasih. Wah, baik, Hai Pak. semuanya. Baik, Pak, terima Assalamualaikum. Terima kasih kasih. banyak, Pak. Baik.